tinggi sekali beliau setelah melakukan serial terapi. Dan ini tentu sangat menguntungkan ya, karena berarti tubuh beliau dilindungi ini terus-menerus. Walaupun pada suatu titik pasti turun lagi. Mengingat kita akan bertambah usia ya, bertambah tua. Dan ini adalah gambaran darah dari pasien kanker kolon stadium 2B, ya, survivor, yang telah mendapatkan infus ICT selama 7 kali dalam 2 tahun, lalu dicoba lagi nih, dicek darahnya, jeda lagi nih, dijeda 1 tahun ya, dilihat, ternyata sel imunnya gambarannya masih sesuai dengan manusia normal yang bukan kanker. Karena banyak penelitian mengatakan bahwa kalau penderita kanker tuh udah pasti sel imunnya tuh sebenarnya turun kok kalau dicek di darahnya dia. Ya, jadi ini membuktikan bahwa terapi serial itu masih bisa ya membantu dan meningkatkan serta mempertahankan jumlahnya, walaupun kita nggak melakukannya misalnya tiap bulan gitu, harus dilakukan terus-menerus, nggak begitu. Ya, jadi bisa jeda, dan ternyata sel imun kita di tubuh kita tuh masih aktif dan masih tinggi. Dan ini adalah gambaran darah dari ibu saya sebenarnya. Ya, luar biasa. Beliau masuk tahun ke-5 bebas kanker, sehat dan masih produktif. Sebelum pandemi masih sering ke Lampung untuk melakukan bakti sosial. Ya, di usia yang tahun ini 74 tahun. Dan karena saya lihat di sini ada hampir 2.000 ya peserta webinar hari ini, saya mohon doanya untuk kesehatan ibu saya, karena blessing in disguise sih bagi keluarga kami, apa yang diberikan Allah sebagai cobaan 5 tahun yang lalu, ternyata bisa, alhamdulillah, menarik teknologi baru untuk imunterapi ke Indonesia. Jadi saya berharap bahwa cobaan waktu itu sebenarnya hanya petunjuk Allah untuk ya di Indonesia bisa ada sel terapi gitu. Maaf. Ya, maaf terbawa emosi. Sekali lagi mohon doanya, dan saya sebenarnya belum pernah secara pribadi berterima kasih sekali kepada Dr. Fajar yang telah bersedia menemani ibu saya selama 5 tahun ini dari operasi sampai bergabung dengan Klinik Hyandra sebagai salah satu konsultan bersama dengan Dr. Sonar. Terima kasih sekali, saya berharap bahwa ilmu ini yang sebenarnya berasal dari tubuh sendiri ya, itu akan bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia, terutama mengingat bahwa kanker ini jumlahnya makin meningkat, dan dengan pandemi ini tentu ada sedikit kesulitan atau banyak kesulitan sebenarnya untuk berobat ke luar negeri. Jangan khawatir bahwa dokter-dokter di Indonesia maupun para researcher juga pasti akan bekerja keras untuk bisa melakukan suatu terapi yang komprehensif gitu. Apapun yang bisa dimiliki oleh luar negeri, kami optimis bisa juga dimiliki oleh Indonesia. Dan ini take home messages-nya, ada banyak macam imunoterapi pada kanker, termasuk obat, vaksin, dan terapi sel. Terapi yang teraman untuk sel tentu dari diri sendiri atau autologus, dan sel yang dapat memberikan layanan terapi harus diproses di laboratorium cGMP stem cell. Ini adalah sesuai Permenkes nomor 32 tahun 2018. Dan kanker adalah penyakit yang memerlukan terapi multimodalitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Karina. Merupakan suatu breakthrough ya, merupakan suatu hal yang baru dan luar biasa tentunya untuk sejawat sekalian dan untuk kita semua. Dan semoga keempat materi tadi masih dapat menjadi suatu penyegar dari segala kestresan, segala apapun yang terjadi selama ini di negara kita. Dan acara selanjutnya adalah diskusi, dan tetapi sebelumnya kami mengingatkan kepada sejawat sekalian, sejawat apoteker sekalian, untuk setelah acara ini mempersilahkan mengikuti post-test melalui link apoteker.or.id. Sekali lagi, kepada para sejawat apoteker, untuk dapat mengikuti post-test setelah acara ini selesai, melalui link apoteker.or.id.
Baik, saya mengundang kepada seluruh pemateri kita, pada Pak Imam, Dr. Sonar, Dr. Fajar, dan Dr. Karina, kita akan mulai diskusi. Ini adalah penanya-penanyanya dari sejawat-sejawat apoteker. Jadi kita akan mulai dari mungkin dari pemateri pertama kepada Pak Imam dulu ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari apoteker Pak Ahmad Fauzan dan apoteker Rahmawati. Ini pertanyaannya hampir mirip. Kepada Pak Imam, kapan sebaiknya kita melakukan pemeriksaan diagnostik untuk mengetahui adanya potensi kelainan pada sel dalam tubuh kita yang dapat mengakibatkan kanker pada masa yang akan datang dan setiap berapa kali dapat sebaiknya dilakukan? Jadi kepada Pak Imam mungkin bisa dijawab dulu pertanyaannya nih Bapak Fauzan dan Bu Rahmawati. Bagaimana Pak Imam? Baik, terima kasih Dr. Anggara. Untuk pertanyaan tersebut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kanker itu bisa disebabkan oleh faktor genetik, yaitu diwariskan dari orang tua kepada anaknya, dan juga bisa secara spontan. Jika tujuannya untuk mengetahui seberapa besar chance potensi kanker yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya, maka bisa dilakukan pemeriksaan sedini mungkin. Namun, jika diakibatkan oleh mutasi spontan, otomatis itu udah terjadi kanker ya, Dok. Ya. Baik. Jadi waktunya adalah sedini mungkin untuk melakukan tes pengecekan DNA. Jadi tanpa menunggu gejala begitu ya Pak Imam ya? Ya, tanpa menunggu gejala, khusus untuk kanker yang diwariskan sifatnya. Baik, baik Pak Imam. Selanjutnya mungkin pertanyaan kepada Dr. Sonar yang tadi membicarakan tentang kanker payudara. Ini ada pertanyaan dari apoteker Meriza Johari. Pertanyaannya adalah apabila kita pernah melakukan operasi fibroadenoma mame, ya FAM ya mungkin terkenalnya, juga menjadi faktor risiko kanker payudara atau tidak. Nah, bagaimana tuh Dr. Sonar kaitan antara FAM, fibroadenoma mame yang mungkin teman-teman kita juga sudah tahu sejawat apoteker terkait dengan kanker payudara. Mungkin Dr. Sonar tanggapannya? Ya, terima kasih atas pertanyaan Bu Melisa. Jadi sebetulnya fibroadenoma itu merupakan satu jenis tumor jinak pada payudara. Nah, sampai sekarang tumor jinak sejenis ini dianggap tidak mempunyai risiko. Tetapi yang sering atau harus diperhatikan justru bukan di dalam FAM-nya, tetapi di sekitar FAM-nya. Jadi karena FAM-nya sendiri kalau sudah diangkat, tentunya selesai, gitu kan. Tetapi yang masalah di sekitarnya itu kan masih mengandung tentunya sel-sel kelenjar payudara. Itulah yang terus harus dipantau atau dilakukan pemeriksaan secara berkala. Tapi FAM-nya sendiri sampai sekarang dianggap itu tidak merupakan faktor risiko. Demikian, Dr. Angga. Baik, terima kasih Dr. Sonar. Jadi FAM bukan faktor risiko ya dok ya? Bukan. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga Dr. Fajar. Ini ada penanya dari apoteker Eki Permana. Pertanyaannya tadi terkait dengan colorectal cancer ya, atau kanker kolorektal. Apa yang membedakan kanker kolon atau wasir saat terjadi perdarahan saat buang air besar? Nah, ini mungkin berdarahnya mungkin apakah sama, apakah berbeda? Bagaimana Dr. Fajar? Ya, terima kasih Dr. Anggara. Jadi kalau hemoroid itu kan pecahnya pembuluh darah, ya. Jadi jelas ada darah yang menetes, kita bisa lihat. Kemudian kalau kanker, khususnya di daerah kiri, itu bisa disertai oleh lendir. Jadi ada keluar darah dan lendir. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa tidak cukup hanya melihat visualisasi dari BAB berdarah, tapi perlu dilakukan pemeriksaan colok dubur, Dr. Anggara. Jadi kalau memang ada keluhan seperti ambeien atau wasir, jangan cukup puas kalau hanya dilihat, tapi tolong minta diraba dan minta dicolok dubur. Baik dok, jadi memang tetap harus dilakukan pemeriksaan ya dok ya, terkait dengan gejala-gejala tersebut. Baik. Ya. Baik, selanjutnya ke pemateri Dr. Karina. Ini pertanyaan dari apoteker Teguh Alamsyah S-Farm. Jadi pertanyaannya begini dok, mungkin nggak Bu, dari ICT yang dimasukkan kembali tersebut masih mengandung sel tumor? Khawatir malah memasukkan kembali zat asing tersebut. Nah, ini pertanyaannya mungkin sangat awam nih dok. Bagaimana dok jawabannya dok? Ya, terima kasih Pak Teguh. Mungkin sebenarnya ini juga bisa saya lemparkan ke Pak Imam nih pertanyaan ini. Tapi saya coba jawab. Pada dasarnya setiap pemrosesan itu, teknik pemrosesan itu udah spesifik. Itu yang menyebabkan bahwa alih teknologi itu begitu mahal. Ya, jadi
sebenarnya para researcher yang awal ya, yang sudah melakukan teknik